Inilah yang disebut kekafiran kita pada sejatine Allah. Dan ini golongannya mayoritas. Ingat dalam satu ayat, hati itu punya penyakit. Bukan jasmani aja, ruh itu punya penyakit. Di mana ada penyakit, Allah akan memberikan obat. Berhubung kita menolak obatnya itu loh Bapak Ibu, akhirnya rohaniah kita itu tetap berpenyakit. Nyun sewu, memang obat itu perih Pak. Kita ada luka, ambillah kita betadin, ambillah kita alkohol. Ketika kita oserkan terasa perih. Tapi jikalau tubuh kita tidak ada catu atau luka, akhirnya alkohol terasa dingin. Artinya apa? Apa yang selama ini kuserukan, yang intinya adalah dino tauhid, terasa sakit di hati kita yang menolak. Hati kita yang berpenyakit terasa sakit. Bahkan mendengar pengumuman aja, jangan diperbolehkan ngaji ke sini. Tapal kuda, nggak boleh, itu ajaran Itu sudah terjadi pada diri saya Pak. Betul. Saya enggak menyebut daerahnya. Ya toh? Enggak menyebut. Sudah fix tanggalnya, harinya, jamnya fix. Kurang 2 minggu panitia gegeran. Akhirnya menyampaikan langsung gak wani, dititipno. Nggak masalah, saya tambah sewenang loh. Kalau saged nutuk bojo kula, saged badminton dan lain sebagainya. Nah iya, kula matur suwun sangat. Estu matur suwun sangat. Satu daerah di mana meliburkan ngajinya itu baik langsung maupun tidak langsung. Bahasa saya, muga-muga sing gelek, muga-muga sing sering, biar kami juga ada istirahatnya. Lah wong Sabtu jarku jangan diutik-utik loh, sik mentolo ae utik. Dadi aku ngajine Sabtu ngene iki boleh gak sak suwi. Tapi jape pewena, kula mboten uman waktu Gus, ya napa. Ya wis, budal ae nek ngono. Jadi bagi-bagi. Wis, yang dimaksud kafiri dewe ku pundi? Hati kita ada iman kalau kita itu merasa bisa melakukan sholat, ikulah kafir kita. Mungkin nanti kita akan membahas tentang, membahas, saya buka lagi tentang pesan evaluasi. Jangan mudah dirimu mengevaluasi hati orang, tapi sibukkanlah mengevaluasi hatimu sendiri. Itu ada makalah yang membahas tentang masalah itu. Memang itu masuk di dalam syair yang sering ditayangkan Pak. Jadi kita akan mengkafirkan orang sementara kita nggak tahu dalam kekafiran kita di mana. Ternyata hakikatnya kita kafir itu manakala hati masih muncul rasa
kalau kita yang wujud. Kalau kita makhluk yang wujud. Sebab berangkatnya dari situ akan mesti muncul merasa dalam hati kita yang melakukan, yang punya ini punya itu. Wadah, niki gak kafir maneh, ndukure kafir. Mbuh buyute apa mbahne kafir. Contoh nyun sewu, kita meneliti orang pakai ake iki wis contoh mawon. Nek tak gawe wong wedok endi ae mesti kantil. Karena ake ini ake yang bersifatkan mahabbah. Atiku sejo, arek iko gelem gak gelem kudu katut. Tak sejo tes kewantil Pak, sampak goleki omahku. Contoh. Jenengan ngomong syirik itu. Oke. Terus tatkala yang dimaksud dari kekufuran. Sing durung iso nrimo ya wis gak apa-apa. Simpenen ae keterangan iki. Pon, itu yang pertama. Terus yang kedua apa tadi? Salat daim. Fungsi daripada salat daim itu apa, Pak? Niki sing pernah dulu itu sinau ambek Romo di dalam ilmu sejati, kapitayan atau ilmu kejawen, banyak isyarah-isyarah yang beliau Romo sampaikan. Bon, kita urai. Sholat itu apa? Daim itu apa? Sholat pandangan hakikat adalah ini wajah tuwaj. Iya. Makanya disebut koma asluhu qawama ala waznin fa'ala, menegakkan, tidak menjalankan tapi menegakkan. Makanya dalam Al-Quran kalau bicara sholat mesti memakai kalimah koma, bukan fa'ala. Kalau fa'ala hanya melakukan secara fisik, kalau koma menjaga. Maksud daripada sholat ini wajah tu wajiyah adalah menghadapnya ruh terhadap guru sejati. Yang guru sejati yang kumaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujude yaiku urip, iku arti sholat. Daim iku langgeng. Langgeng itu sholatmu umpama 1 hari 1 malam itu terhitung 24 jam. Mungkin sampai teringat dan juga makalah ini asalnya sholat itu tidak 5 waktu tetapi 50 waktu. Fungsi dan tujuan sholat daim adalah mencapai kesadaran mutlak bahwasanya kita makhluk itu tidak wujud. Kita makhluk itu tidak bisa apa-apa, justru menempati la haula wala quwata. Inilah yang disebut Sidratul Muntaha. Kalau sudah sampai kesadaran mutlak bahwasanya bukan kita makhluk yang bisa ini bisa itu, wujud ini wujud itu, maka itu disebut Sidratul Muntaha. Karo Kanjeng Nabi wis tutuk mi'rajnya dateng Gusti Allah. Lah niki nek gak dibekali akses ya ora iso sampean. Akses itu apa? Wis ibaratnya gini Pak, sampean ke Jakarta numpak pesawat, nek gak digawani tiket ya ora iso budal. Nang bandara nggo tisu niki
Ditokno sampean sampai petugas-petugas. Gak sah. Sampean juga masuknya ya harus sesuai tiketnya. Apa pesawatmu? Oh pesawatku pesawat jenenge pesawat sendok. Misalnya ya. Lah kok sampean nggo tiket pesawatnya jenenge pesawat Korean. Oh kelintu Pak, di gate nomor itu pesawat sendok. Artinya jenengan iki duwe kaplingan surga bahasa syariat, nek mlebu surga ini yo jangan masuk surga itu lho ngoten lho. Ada tiketnya masing-masing. Beliau dulu kalau mengajarkan sholat daim itu menghadap ke timur, Pak. Ya. Wis. Niki bertolak belakang dengan hukum syariat. Memang cara syariate wong fanatik dengan syariat, bertaklid dengan syariat mesti menyalahkan. Padahal Gusti Allah iku ya gak ana kulon tok. Di mana? Wis tergantung gurumu ngarahno pundi. Dia diam, dia akan menafikan seluruh makhluk dalam dirinya termasuk dirinya. Intinya mencapai kesadaran mutlak. Itu. Nah sekarang di era zaman sekarang Allah sengaja menyertakan dinut tauhid di tengah-tengah orang syariah. Sejatine itu untuk membenarkan, menguatkan saudara-saudara kita dulu ketika saat berseberangan dengan hukum syariah, dia melakukan sholat daim itu gak salah miturut kacamata hakikat. Ada dasar? Ada. Tak buka nanti. Allah bersabda dan sing disuruh sabda iku Kanjeng Nabi ning surat Al-Kahfi. Sabda ning ini. Nger awakmu ambek aku iki padha makhluke. Ojo kuwi nyembah aku. Ojo muja-muji aku. Tapi pujon sembahan sapa Tuhan sing tak sembah. Wahai manusia, janganlah kau menyembah siapa yang bukan aku sembah. Artinya janganlah kau menyembah aku manusia Muhammad ibnu Abdillah, sebab aku juga sama dengan kamu. Tapi sembahlah siapa yang ku sembah. Akhirnya dijawab, Tuhanku itu memberikan wahyu padaku, ilahukum ilahu wahid, sing tak sembah yaiku Tuhan yang Maha Esa. Belum menyebut Allah loh, belum. Nyun sewu, niki napa? Iki le, jerone iki le. Jerone niki napa? Kates. Oleh sampai nyebut kates karena sudah ada wujudnya. Secara coba tatkala dunya iki mau tandus, nggak ada hijau royoro, nggak ada. Witi kates yo nggak ada. Jenengan nyebut kates? Gak mungkin. Karena belum wujud secara dohir. Tapi ketika hujan Allah turunkan minas sama yang disebut ma'ul mator, akhirnya cukul. Padahal bertahun-tahun bijinya ada di lemah, di bumi, terus cukul. Terus wujud kates sakwoi atau wujud kates itu
wite. Mesti sampan langsung muncul jeneng Dinta Tungkates. Sama dengan Allah. Sama. Ketika wahyu itu sudah Allah sampaikan terhadap Muhammad, terus beliau menjawab, ilahukum ilahu wahid, ilayya annahu. Bapak Ibu, aku duweni wahyu pangeranku sing tak sembah. Siapa? Ilahukum ilahu wahid, itulah Tuhan yang Maha Esa. Yes. Mengapa dikatakan Tuhan yang Maha Esa? Karena bagi dia belum nyata wujudnya Allah. Belum. Awwaluddin ma'rifatullah, mestinya gitu. Artinya Anda menyebut Allah itu mestinya Anda sudah ketemu. Gitu loh Pak. Harusnya gitu. Enggak kebanyakan itu sudah menyebut ngalor ngidul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi orang ruh wujude Allah mboten angsal. Miturut kacamata hakikat itu di situ, nggak boleh. Kates itu akan wujud namanya, akan kesebut namanya kates manakala sudah wujud kates. Sekarang kebalik Pak, kebalik. Zaman niki banyak kebalik, jungkir. Artinya banyak orang sebagai penghamba nafsu, mereka sebagai mungsuh Allah. Saiki dibalik, direvolusi. Iman yang seperti itu kita ubah. Jangan sebut Allah dulu tatkala Anda belum makrifat. Artinya apa? Utamakanlah setiap saat dan waktu zikir yang sudah Allah didik terhadap diri Anda. Nanti dengan sendirinya kau akan bisa menyebut sendiri. Bersamaan dengan nyata wujudnya Allah. Jadi Pak, sekarang fokuskan panjenengan wujud batine Allah. Nanti akan wujud dohire Allah. Itu prosesnya. Itu prosesnya. Jadi apa yang Rasulullah sabdakan fakta nyatanya terjadi di tahun ini. Di mana beliau katakan umatku sok itu banyak tapi seperti buih di lautan. Ya iya. Akhirnya jenengan kenek bahasa Habib udeng-udengi percaya. Jenengan melihat orang yang kemana-mana bawa tasbih, bacaane fasih, percaya iku wali kutub. Yes. Coba kalau hatimu itu sudah melek, nggak mungkin ketipu. Oleh ketipu hatimu merem. Nah, merem. Makanya Allah dikatakan dalam satu makalah, la ya'riful wali illal wali. Yang tahu si A itu wali, dia harus jadi wali. Laksana jikalau kau ingin si A itu enggak buta, Anda harus tidak buta. Lagi sak delok. Mripate gak buta. Tandane mlaku gak ketabrak cagak. Lho gak buta. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah salat daim itu kalau guru akhirat dulu Pak, itu ada waktunya tertentu. Ya. Tapi kalau sudah turun dino tauhid ini, sewaktu
waktu. Pun fa aina man tuwallu fasamma wajhullah, dimanapun kau menghadap, mengarah, di depanmu itu ada wajah Allah. Artinya segala aktivitas apapun temui Allah di situ. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus, kula perkenalan dulu dumateng panjenengan ugi dumateng jamaah sedaya. Sepindah kula saking Tulungagung Bapak Suci menika ingkang kula badhe pitakenaken. Nomor pertama nggih menika mengenai perjalanan pun kula pribadi. Sebelumnya saya menjadi anak murid walaupun ompong tapi dadi anak Naksabandiyah Al-Khodiyah. Sepindah kula badhe nanyaaken pengamalan ingkang kula lampahi mengenai biatan amal gangsal, amal 11, amal wukuf qalbi, amal Nabi Isbat, makamipun tahlil 3 makam, ugi muraqabah ahadiyah. Menika akhiripun amalan tarekah Naksabandi. Salajengipun kula tikepet angin dumugi Mojokerto bilih badhe nyetep ngelmunipun Gus ingkang dipun wastani Dinul Tauhid. Mugi-mugi lampah kula benjing nyuwun ridhanipun Rama Yai kalian anak putu kula. Mugi kula nyuwun dados anak muridipun Yai zahiran wa batinan. Salajengipun nglampahi kula wau nderek biat, amalanipun Naksabandi dipun gabungaken kalian Siru Asror, ampripun kula saged suhud makam zuhud lan kolwah menika kados pundi. Cekap sepanten wabi wonten atur ingkang nuju prana dumateng panggilih panjenengan Guson Gus Mukhlason ugi jamaah sedaya minangka akhiripun kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari unsur thariqah manapun panjenengan, amaliyah dalam robitoh manapun panjenengan, silahkan dilanjut. Silakan semuanya itu jenengan lampai. Tapi dasarilah dengan hatimu dikron kathiron, sejatine dzikir. Monggo fungsikan telenge ati, di dalamnya hati jenengan ada rasa, fungsikan. Sebab nanti panjenengan, ruh jenengan itu akan dibimbing Allah jikalau membangunkan rasa di dalam diri. Itulah yang disebut sebagai sejatine dzikir di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Ilingo sira kabeh menyang Allah kelawan sejatine eling katsiron tur akeh. Jadi ketika jenengan ngamalke amalan di dalam thariqah jenengan, monggo khususiyahnya kapan-kapannya sewaktu-waktu monggo, tapi ketika saat itu hati jenengan harus menyertakan dzikir sirul asrar pun titik. Dengan cara itulah Bapak Ibu, Allah akan menyalakan nur makrifat yang tujuannya mengusir
kelakuan kita. Memfanakan kewujudan selain Allah. Makanya saya sering menyerukan terhadap saudara-saudara saya di dalam thariqah, baik jamaahnya, lebih-lebih para mursyidnya, thariqah apapun jenengan, tolong panjenengan yang didaulat oleh jamaah jenengan sebagai mursyid, ojo dijak wiritan tok. Terangkan taklim muta'alim tentang tauhid, sebab dengan tauhid inilah nanti akan menjawab khususiyah jenengan, menjawab suluk sampean yang sebagai tujuan hanya satu, wusul datang Allah. Kalau tidak, saya nggak bisa bicara. Perlu golongan-golongan thariqah itu harus diadakan taklim muta'alim. Perlu untuk memahamkan terhadap si murid ketika suluk itu paham bagaimana cara untuk menafikan selain Allah dan mengisbatkan Allah. Aku yakin kalau ini jenengan lakukan, maka tidak lama pengikut-pengikut jenengan ini akan sampai pada tujuan. Ingat, janganlah kita yang sudah didakwah, didaulat oleh banyak umat sebagai mursyid, sementara kita masih buta pada Allah. Jangan, jangan. Belum pantas. Gampangan ini. Janganlah kau mengaku-mengaku sebagai Habib jikalau hatimu belum makrifat pada Allah. Gak pantas. Karena Al-Quran Allah katakan yang disebut sebagai Habib yuhbibkumullah adalah betul-betul orang yang hatinya sudah sampai makrifat pada Allah. Sadarlah. Nyun sewu, niki nek dirungokno, satu sisi kuping panas, nopo sing jange kula omong dirungokno mesti panas, tapi sebagai antisipasi. Sekarang sampean tahu di Timur Tengah bagaimana bengisnya satu negara membantai negara lain. Padahal nggak ada negara yang namanya negara yang membantai tadi, nggak ada. Suku itu, kaum. Kalau negara yang asli adalah Palestina. Aslinya gitu. Nggak ada negara Israel, nggak ada. Itu suku, kaum. Ingat, Pulau Jawa, Indonesia didahului Pulau Jawa mau dijadikan Palestina kedua. Ingat, Pulau Jawa khususnya diawali dari situ akan dijadikan Palestina kedua. Entah jenengan menangi apa ndak, orang-orang pribumi akan disisihkan semuanya, nggak mau diusir, dibunuh. Udah, ini semuanya kalau kita bicara hukum dohir, itulah mereka-mereka yang tidak punya negara di sini tapi mau mendirikan negara. Diawali pertama Indonesia Pulau Jawa. Wis, pribumi, anak putu kita nanti yang akan menghadapi. Ya sudah.
nek wis dicaplok kabeh mongko gak ana negara Indonesia. Ya wis, peka apa enggak? Para pemimpin-pemimpin negara Indonesia peka apa enggak? Kula ngomong ngeten iki mpun mandang manungsane. Pun mandang menungsane jenengan. Kleru nek sampean mandang menungsane. Itulah yang akan terjadi dari sisi apapun. Fakta akan berbicara tatkala itu nanti waktunya sudah datang. Oleh sebab itu saya berpesan terhadap generasi muda, anak putu kita, apa yang kukatakan pegang. Sampak kapanpun pegang. Titenono jari wong Jawa, titenono suk iku ana sepur metu teko ril. Akhirnya nyoto sekarang ana sepur kelinci. Lah gitu ta ya. Lah memang iya. Yaiku sepur metu teko ril dalane. Oh ternyata jabane sepur kelinci. Lah terus apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi apa yang sudah terjadi contoh tamsil di Timur Tengah? Hanya satu, wong pribumi kongkon rukun, walaupun beda agama, beda aliran, beda madhab, rukuno. Anda akan bisa rukun kalau Anda semuanya itu binau belajar taklim tentang ilmu ketuhanan, baru nggak akan terjadi. Pun jadi Pak, jenengan ketika saat bertorikoh manapun silahkan miturut torikoh muktabaroh Anda masing-masing, tapi tolong sertakanlah zikir yang dimaksud tadi. Sebab dengan begitu robitoh jenengan nanti tidak salah, tawajuh sampai itu tidak salah, tidak keluar dari Al-Quran. Al-Quran ngomong tawajuh robitoh Anda ketika kholwat atau suluk atau khususiyah wajib terhadap Allah dan haram terhadap wajah guru. Golek ono ning Quran, nek ono nang makhluk wajah iku madhep nang makhluk, njaluk piro tak tukune. Quran lho niki. Justru yang ada hanyalah pada Allah. Bahkan di dalam surat Al-An'am ayat 79 itu terakhir kalimatnya disebut wa ma ana minal musyrikin. Barang siapa berobitoh, bertawajuh betul-betul pada Allah, ini wajhatu wajhiya, maka beliaulah ya yang sesungguhnya yang sudah tidak ada syirik lagi. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya sudah tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Nyun sewu, tak omong saiki tak mentalakno. Bentuk saya ngomong itu saking sayangku padamu, bukan benciku padamu, ndak. Jangan salah paham. Ketika mursyid Anda menyarankan Anda untuk ketika saat berobitoh memasang fotonya harus menghadap wajah guru, haram hukumnya miturut surat Al-An'am ayat 79 yang katanya kan gini, kui nanti akan bisa sampai ke Rasulullah harus melewati aku di depanku B, C, D, T sampai Z, sambung muttasil. Nyun sewu, kalau jenengan masih tetap seperti itu, aku tanya,
berapa puluh tahun jenengan khususiyah belum wusul-wusul? Aku tanya. Nggak bisa jawab. Jangankan kau bisa jawab, mursyidmu nggak bisa jawab. Betul ini. Karena apa? Karena jenengan sudah didoktrin, sudah didogma supaya hatimu menghadap makhluk. Niki. Dengan alasan dia yang merasa membimbingmu, dia yang merasa punya sanatnya muttasil. Nyun sewu, saya katakan nyun sewu sebelumnya, jangankan kita sebagai mursyid, Rasulullah nggak pernah ngomong ngono, nggak pernah. Coba dibuka di dalam Al-Quran, bagaimana Rasulullah mengatakan, janganlah kau sembah aku, puja-puji aku, sembahlah puja dan puji siapa yang kupuja, dialah ilahukum ilahu wahid. Pun titik wis. Nek katik ono bah sing ngaku-ngaku turunane atau betul-betul turunane kok mengatakan kongkon berobitoh terhadap makhluk, berarti keluar dari gennya Rasulullah secara ruhaniyah. Nek geni dohir monggo, tapi geni batin tidak seperti itu. Wong kakekmu iki ngomongi nang ilahukum ilahu wahid, kok kamu berani mengatakan ke dirimu? Inilah Pak, tak duduh no sampai tak buka selama ini yang dirahasiakan apa sih? Nggih, mohon maaf yang jadi mursyid jangan naik pitam dulu. Saya hanya menasehatimu, mohon maaf, sungguh mohon maaf, saya bukan mursyid, justru saya mursal ya, mohon maaf, sungguh saya bukan siapa-siapa, saya juga sama dengan diri panjenengan, sama manusianya. Mengapa kita diarahkan terhadap makhluk? Beliaunya supaya mujomu terhadap dirinya, wis titik. Ojo ngaku atau ngaku, yaitu fakta. Biar Anda gampang disetir. Dan seterusnya. Bahkan sampai mengatakan matahari tidak ada dua. Artinya jikalau kau keluar dari thariqah saya, kau berarti murtad. Nyun sewu Pak. Itu bukan didikan Rasulullah. Itu bukan didikan Rasulullah. Didikan Rasulullah itu la ikraha fiddin. Jangankan yang sudah masuk terus keluar, yang tidak percaya itu Rasulullah tidak berani menyalahkan. Memaksa orang lain untuk mengikuti ajaran Rasulullah, beliau nggak berani. Nggak berani. Karena setiap diri manusia itu punya proses masing-masing, begitulah. Artinya Bapak, berhubung kita sudah puluhan tahun, kita disuruh untuk menghadirkan wajah selain Allah, maka disitulah muter-muter jenengan. Akhirnya tidak bisa ke musyahadah, tetap ke mukasyafah. Oleh sebab itu, ajaran tentang dinut tauhid ini wajib jenengan terima. Miturut saya, yang hati jenengan yang sudah ada keinginan bertemu Allah yang berpuluh tahun belum bertemu-temu. Kalau nggak percaya, coba tanyalah pada beliau-beliau mursyid yang sudah mencapai makom ma'rifat. Apa rahasianya untuk bisa lekas makrifat pada Allah, begitu. Nggih. Lanjut. Mriko nek tangklet mike mriko. Yang jenengan pingin tangklet mike di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saktaringipun nyuwun ngapunten Gus, kula badhe nderek tanglet nyuwun penjelasanipun dhateng Gus
nopo ingkang dipun maksud sepindah kalimat tajalli af'al kaping kalih inggih punika tajalli asma, kaping 3 inggih punika tajalli sifat, kaping sekawan inggih punika tajalli zat. Mekaten Gus saderengipun ngapunten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 yang wajib kita tajallikan. Dat, sifat, asma, af'al. Yang dimaksud tajalli dat adalah segala hal apapun hidup yang ada baik pada diri kita sebagai makhluk manusia atau di luar diri kita yang ada pada makhluk selain kita, wajib hukumnya jenengan ini tidak membedakan, karena memang tidak ada bedanya. Inilah yang kumaksud syuhudul kasroh fil wahdah au syuhudul wahdah fil kasroh. Ahadiyahkanlah seluruh hidup yang berbagai macam corak yang kita sebut banyak, kita jadikan satu, itu namanya proses ahadiyah, supaya menuju ke ahad tajalli. Caranya bagaimana? Udah, terus hati bimbinglah terus berzikir tersebut. Nanti Allah sendiri yang mentajalikan. Nanti Allah sendiri hidup dalam dirimu yang memasukkan di dalam alam ahad. Wis, iki berarti tajalli dat melebeti dateng arwah piro-piro roh di dalam roh. Berarti kalau boleh saya sebut, kalau sudah tajalli zat, roh itu bukan makhluk. Paham ya? Karena nama roh itu sudah tiada alias fana. Tajalli sifat, tajalli asma, tajalli af'al sama. Tajalli sifat, sifat itu adalah wujud anane makhluk. Di dunia ini Pak, tidak satu pun wujudnya makhluk itu ada yang sama, enggak ada. Ini bisa Anda lihat di dalam sifat wajib Allah yang bagian sifat salbiyah, yaitu wahdaniyah, artinya makna sawiji, rupa sawiji. Jadi sifat itu wajib wujudnya. Allah itu rupa sawiji. Ya inilah nanti Anda kalau sudah tahu masuk di dalam wujud nyatane Allah batin, akan Allah masukkan wujud Allah zahir. Wis. Tajalli asma, tajalli sifat, tajalli asma. Asma makhluk, nama makhluk itu akan muncul setelah wujud nyatani Allah. Asma kates itu akan muncul setelah wujud nyatani dohir kates. Asma Allah akan muncul dalam dirimu setelah wujud nyatane Allah dohir iku nyoto. Memang begini nih, ilmu tasawuf, ilmu hakikat yang bingung no. Tapi ingatlah, jangan kau takut dengan rasa kebimbanganmu atas kebingunganmu. Ndak, semua memang prosesnya dari bingung dulu. Ketika jenengan tekun terus, bingung itu nanti akan dihilang no Allah. Waktu kita belajar ilmu bahasa Inggris, pertama guru itu kita anggap ya Allah sumpek,
Wis muga-muga aja teko. Kita dongakno muga-muga mencret guru syariat cek gak teko. Lah ngono guru bahasa Inggris. Itu karena kita belum paham. Nanti kalau seiring terus kita mutolaah, belajar terus tekun, aku yakin Allah akan menghilangkan ketidakfahamanmu. Akhirnya senenglah kau berbahasa Inggris. Okay. Pun. Lalu tajali af'al. Af'al itu berarti kita harus menetapkan keakuan yang beraf'al itu hanyalah Allah. Walaupun kelihatannya si A, si B, si C yang melakukan, hatimu harus beriman dan menyatakan itu sing agawe adalah Allah. Berhubung Anda sudah sampai wujud nyatane Allah dohir, ngongkong guyang guyu sampean. Masih otah si A si B ku lakune ora bagus, tidak bagus. Sampeyan guyu mawon. Gusti Allah ndagel. Nggih. Lah mengapa sih saya tadi kok nasihat terhadap saudara saya yang ada di Toriko supaya bisa mencapai di situ, ngoten loh. Makanya kami Jaya Baru siap welcome dari unsur Toriko manapun Anda, monggo. Nek pingin estu Anda ingin wusul, akses di sini disiapkan. Akses untuk bisa sampai wusul Anda berpuluh tahun kholwat atau khususiyah kepada Allah, monggo. Ini caranya. Dan itu pun berdasarkan Al-Quran. Dan itu pun telah dilakukan Kanjeng Nabi dan diteladankan pada kita dalam surah Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana yang dicontohkan Allah? Pertama, liman kana yarjullaha, terhadap orang yang hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah. Lah prosesi ilmu ini aksesnya dikasihkan. Setelah itu wal yaumal akhirah, dan Anda akan bisa masuk di alam akhirat bertemu Allah di dunia ini. Ditutup wa dzakarallaha katsiran, dengan selalu ingat pada Allah sebanyak-banyaknya. Ngoten. Nggih. Lanjut. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet mboten napa niki mboten tanya jawab tuh badhe tanglet. Cerita nggih disampaikan kali Pak Yai wau tentang yuga. Kula niki gak ada yuga, dilamar sinten man kula mboten angsal. Terus akhire nggih enten sing lamar, enten sing napa istilah niku ngarepaken. Tetep kula mboten angsal. Sing ngarepaken terakhir niki wau lho, nggih. Nggih. Tetep kula mboten angsal. Napa kok mboten angsal sebagai bapak kok yuga sampean jaler apa sitri? Estri. Estri. Nah, dilamar tiyang kula mboten angsal. Nah, napa kok mboten angsal? Lah niki penyebabe nggih kula utaraken niki cerita niki ya. Supados kula niki gamblang ngono lho. Bareng ngoten niku pokoke aku gak oleh nek kon pek bojo ceritane nggih. Lah napa kok gak oleh? Lah niku tiang jaler niku nggak ada resiku. Istilah nggak ada bojo. Nah, kula mboten angsal, tetep mawon. Lah, mantan kula tolak ngoten niku, kirangan mangkel, kirangan boten, ternyata yoga kula niku terlalu kenging musibah. Kenging ujian. Nek cara Jawa niku disukani napa-napa ngoten. Nah, sampai kula beto teng Pak Yai niku kirangan diruqyah napa? Ruqyah kan kula mboten semrap niku mboten saged ngaos nggih ya. Terang-terangan mawon nggih ya. Nah, ngoten niku sampun ngoten malih ndugi malih. Lah kula niki badhe tanglet Dengan orang yang sama sing dugi. sama nggih, cuma buat kula sebutan tiange napa disebutaken napa mboten. Artine wong siji kuwi
kepingin ngerabi yuga sampean Nggih, berkali. Bukan orang yang tidak sama, bukan nggih? Mboten, mboten. Padahal niku nek miturut jenengan ngaos wau nggih ya. Nggih, sugih nggih. Pun mboten karuan lah istilahnya. Cuma kula mboten asal niku polahe enggak ada resiku. Ngoten lho. Lah, kula niki nyuwun pitutur panjenengan Pak Yai, sampun kula beto teng Pak Yai mriku, ternyata nek mriku mangkel kumat malih. Mboten kok gendeng, mboten kok niku mboten. Nek istilah Jawa niku kados tiyang kesurupan. Kula beto Pak Yai ical ngoten malih. Padahal niku nggih istilah niki salate nggih alhamdulillah nggih mboten ngantos pedhot. Intine bagaimana yuga sampean mboten kambuh maneh, ngoten nah. Terus pundi? Intine bagaimana yuga sampean iku mengke mboten kambuh maneh. Nggih, nggih. Oh, ngoten. Sakmangken pun simah Pak Yai. Pun simah tetep nggih ngoten mawon. Sampai jengkel ning padosan istilah Jawa pados tombo. Gendeng ambek wong liya wau. Nggih kirangan di napa-napa nggih tiyang niku wau pancet nggih. Seneng ambek wong pancet Sami, wau nggih. ngoten. Nggih. Sampun? Nggih sampun. Nggih. Nyuwun pitutur panjenengan. Nggih. Sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun nek sampean pingin penyakit gak muncul maneh ceglungno segara. Lho nggih. Ceglungno segara, andol-andolono watu, wis cek ana jero sega. Pun nanti lah gak kambuh. Jenengan nek ngandel. Sebelum sampean lakoni, akal sampean mesti ngomong. Iya bener, mesti ilang saarek-arek. Ngeten lho Pak. Ngaji ki aja dipedhot. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Wis yuga sampean ben gak kambuh lagi penyakitnya. Suruh dia itu untuk selalu dzikir sirul pun titik ya niku dicengklungno ning segara maksude ngoten. Bukan terus sampean mulih langsung golek kapal damai neret-teret yuga sampean bukan. Paham nggih? Lah sekarang tinggal pertanyaannya yuga jenengan kersa mboten dijak kholwat zikir tersebut. Kanten ngoten tok. Nek mboten purun ya ampun. Wa aslimulahu. Kalau pancen ora gelem wa aslimulahu pun ati sampean nyerahno nanggone Allah. Pun Gusti sampean emplok-emplok ya napa kula manut. Wis ngoten mawon. Nggih. Lanjut. Nggih. Terima kasih. Sedikit agak keluar dari tema, mohon maaf para jamaah, para yai. Di dalam perjalanan tadi dihitung-hitung sama teman saya itu aurat yang selapan yang lalu itu sekarang pas tanggalnya. Jadi seakan-akan kita semua ini sudah dikasih kendaraan yang bagus, lah amprih tetap jalan itu wis aurate mari asar tok tah ya apa gitu. Kata teman-teman tadi wakilnya disuruh saya bertanya begitu. Pertanyaan yang kedua yang berhubungan dengan ngaji tadi, irung pesek itu tadi belum diterangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ngeten Pak. Setelah kita melampaui beberapa hal selapan terkait masalah apa yang Allah anugerahkan pada kita, yaitu masalah karomah. Laksana kendaraan sudah jenengan pegang.
langkah berikutnya jenengan adalah perawatan. Karena setiap saat dan waktu itu selalu niku berada pada sisimu. Lah, bagaimana cara merawatnya? Apakah harus tetap kita membaca 183 di setiap 4 waktu, ataukah hanya 1 waktu saja? Jawabannya malam hari ini, berhubung kendaraan sudah kau dapatkan, maka lakukanlah perawatan sesuai dengan kemampuanmu masing-masing. Udah cukup itu aja. Yang kedua, masalah irung pesek. Itu kinayah, Pak. Kinayah. Sanepan. Ya. Itulah orang-orang yang sudah melepaskan sifat jamal Allah yang ada pada dirinya yang kita aku-aku. Umpama wong wedok wayu dheweke gak rumangsa ayu. Ayu iku dudu ayuku makhluk, tapi ayuku Gusti pun. Maksudnya pesek itu di situ. Pesek kan irungnya mendelep toh, mancung ke dalam toh, ngoten toh. Lah, itu maksudnya seseorang yang sudah tidak mengakui jamalnya Allah. Itu jamalnya enggak. Sebab nek laki iku mesti gagah ganteng, nek wedok iku mesti semampai ayu. Kabeh kuwi dadi sifat jamali Allah, sing duduk dadi sifat jamal selain Allah. Cuman tinggal pertanyaannya, makhluk wujudnya masih ada enggak dalam diri kita? Harus itu kita tiadakan wujudnya makhluk. Nek wujudnya makhluk itu sampai tiadakan, berarti wujud dalam dirimu itulah wujud dohirnya Allah. Itulah guru sejati, yaiku mang ulama sing tersohor berguru nang Gusti Allah. Bisa dong ah. Ya ampun. Ayo lanjut. Si ono Pak Imang loh sing gini tangga. Ibu ada. Bapak tadi hanya tadi. Oh sama. Sampun cukup nggih? Bon. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, monggo kita tutup dengan suratul Fatihah. Apapun yang terjadi di depan kita, menangi atau enggak menangi, umur kita tetap kita beriman semata-mata itu datangnya dari Allah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.